Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik? Alhamdulillah ya kalau baik semua. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke, Bapak absen ya. Yang pertama ada Anton. Oke. Ada Tri. Ada Agung. Ada Rahmat. Yogi. Ada Pras. Selanjutnya ada Aisyah. Ada Setio. Ada Rizky. Oke. Mantap. Berarti hari ini kalian hadir semua ya. Oke. Kita akan mempelajari mengenai materi tentang konsep menggambar konstruksi jembatan dengan kompetensi dasar yaitu menggambar detail konstruksi jembatan. Nah, ada dengan indikator di sini pencapaiannya yaitu yang pertama menyebutkan bagian-bagian yang wajib ada dalam penggambaran konstruksi jembatan. Yang kedua menjelaskan gambar detail beserta contohnya. Dan terakhir serta merencanakan gambar detail konstruksi jembatan. Dan pada materi kali ini, kalian akan mengerjakan suatu proyek besar yaitu menggambar desain sebuah jembatan dan dilengkapi detailnya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Bapak akan menayangkan video pembelajarannya materi hari ini ya anak-anak. Silakan kalian simak dengan seksama, oke? Pada slide pertama terdapat konsep gambar konstruksi jembatan. Selanjutnya, pengertian jembatan. Jembatan secara umum diartikan sebagai suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, arus sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang, jas bidang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, fungsi jembatan. Berdasarkan fungsinya, jembatan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jembatan jalan raya atau highway bridge. Sesuai dengan namanya, jembatan ini dibangun untuk sarana transportasi berbagai kendaraan seperti jembatan Ampera, jembatan Suramadu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jembatan jalan kereta api atau railway bridge. Jembatan ini dibangun khusus untuk jalur kereta api yang terhubung antar kota ataupun antar provinsi. Yang terakhir, jembatan pejalan kaki atau penyeberangan, pedestrian bridge. Contoh jembatan ini seringkali kita jumpai di jalur penyeberangan ataupun setiap halte busway atau JPO, jembatan penyeberangan orang. Oke teman-teman, yang selanjutnya struktur pada jembatan. Apa aja sih? Oke, struktur atas jembatan atau superstructures. Yang pertama ada trotoar, jalur untuk pejalan kaki yang biasanya dibuat lebih tinggi tapi tetap sejajar dengan jalan utama. Mengapa? Karena tujuannya agar pejalan kaki lebih aman dan bisa dilihat jelas oleh pengendara yang melintas. Berikut merupakan gambar dari trotoar yang diberi tanda panah. Yang kedua ada girder, yaitu bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutment. Dan berikut merupakan contoh gambar daripada girder. Yang ketiga yaitu ada balok diafragma, bagian penyangga dari gelagar-gelagar jembatan yang memanjang dan hanya berfungsi sebagai balok penyangga, biasa bukan sebagai pemikul beban plat lantai. Berikut terdapat gambar contoh diafragma pada jembatan. Baik, yang selanjutnya ada struktur bawah jembatan atau substruktur, yaitu abutment. Bagian bawah jembatan yang berada pada kedua ujung pilar-pilar jembatan. Fungsi dari abutment yaitu untuk menahan seluruh beban hidup seperti angin, hujan, kendaraan, dan lainnya, dan beban mati, beban gelagar pada jembatan. Berikut merupakan abutment yang di sini terletak perletakan dan di sini terdapat abutmentnya. Di sini ada dinding sayap dan lantai kerja dan urukan pasir.
Oke, selanjutnya komponen yang digunakan pada jembatan. Yang pertama ada bearing atau karet bantalan jembatan, terus ada expansion joint. Selanjutnya ada span. Jadi bearing ini merupakan bantalan jembatan yang terbuat dari bahan karet sebagai penyalur beban jembatan. Tujuannya itu untuk mengakomodir gaya yang timbul akibat adanya beban. Selanjutnya ada expansion joint. Apa sih expansion joint? Expansion joint atau dikenal dengan spiar muai adalah bahan yang dipasang pada konstruksi agar tidak mengalami perubahan dan tetap aman saat dilalui. Yang ketiga ini ada metode span by span, yaitu metode pelaksanaan konstruksi jembatan bergirdar percetak, di mana satu bentang jembatan dikerjakan sampai selesai, kemudian berlanjut ke bentang selanjutnya. Proses tersebut berulang sampai kemudian seluruh bentang jembatan tersambung. Oke, yang selanjutnya membuat gambar rencana jembatan. Membuat gambar perencanaan ataupun gambar perencana suatu proyek pekerja biasa dilakukan dengan dua cara. Apa aja itu? Yang pertama, cara manual. Dibutuhkan keterampilan tersendiri, khususnya keahlian seseorang untuk membuat gambar terlihat indah, rapi, dan benar. Dibutuhkan kejelian, ketepatan, kerapian, serta harus meminimalisir kesalahan. Yang kedua, menggunakan bantuan perangkat lunak. Sudah diberikan fasilitas untuk lebih mempermudah pekerjaannya, karena baik dalam membuat dimensi ukuran, skala, memperbanyak gambar, merevisi gambar, dan lain-lain. Software yang paling umum digunakan yaitu adalah AutoCAD, SketchUp, Autodesk 3ds Max, Archicad, dan lain sebagainya. Gambar desain jembatan. Di sini terdapat 10 langkah ataupun dalam penggambaran ini perencanaan konstruksi jembatan. Bagian-bagian yang wajib ada meliputi: yang pertama ada cover atau sampul. Halaman sampul adalah halaman yang berada paling depan dari sebuah gambar kerja. Yang kedua ada daftar gambar, yaitu dalam daftar gambar berisi daftar judul gambar yang disusun secara urut. Yang ketiga daftar singkatan. Daftar ini berfungsi agar pembaca gambar lebih mudah memahami arti simbol, kode ataupun istilah yang dimuat dalam gambar-gambar kerja. Yang keempat gambar situasi. Gambar ini pada umumnya adalah gambar peta dari suatu wilayah tertentu. Pada gambar ini juga disertakan letak dari suatu proyek yang akan dibangun. Yang kelima, denah perencanaan. Denah perencanaan ini merupakan gambar tampak atas suatu proyek yang dibuat untuk panduan pembuatan gambar detail-detail selanjutnya. Yang keenam, potongan memanjang profil. Pada gambar potongan memanjang ditampilkan gambar potongan jalan yang dilihat secara memanjang. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada potongan melintang jalan atau cross section. Gambar potongan melintang jalan ini dibuat untuk memperlihatkan gambar jalan dilihat secara melintang. Yang kedelapan, denah perencanaan atau drainase. Gambar denah drainase digunakan perencana gambar untuk bisa menjelaskan tentang letak saluran air terhadap badan jalan. Yang kesembilan, gambar perencanaan traffic engineering. Gambar perencanaan traffic engineering memuat antara lain seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, traffic light, dan lain-lain. Yang terakhir ada gambar detail. Gambar detail jembatan adalah gambar rencana yang dibuat untuk menunjukkan secara terperinci atau secara detail perencanaan suatu bangunan jembatan menurut Octaviani tahun 2016. Sebelum membuat gambar detail, perlu mengetahui bagian-bagian jembatan secara umum. Gambar ini dibuat untuk lebih menjelaskan dari gambar konstruksi yang dibuat agar lebih jelas dan mudah dalam memahaminya. Oke, teman-teman, di sini terdapat contoh gambar konstruksi jembatan. Oke, di sini kita mengambil dari sumber course YouTube. Di sini ada contoh gambar jembatan, rangka baja bentang sepanjang 50 meter, dan terdapat gambar rencana. Dan ini merupakan gambar-gambar dari konstruksi jembatan secara menyeluruh. Ini merupakan detail-detailnya yang terdapat di gambar konstruksi jembatan, dan terdapat kop. Di sini gambar span sepanjang 150 meter. Selanjutnya masih sama.
Oke, kita cepatkan. Di sini terdapat kopi. Nah, di sini tampak memanjang jembatan, teman-teman. Oke, selanjutnya ini terdapat gambar standar atau gambar lalu lintas ataupun rambu. Di sini rambu-rambu menunjukkan peringatan suatu bahaya. Di sini contoh rambu-rambu menunjukkan larangan dengan SK Menhub, nomornya berbeda masing-masing dengan nomor bentuk lambang warna dan arti rambu bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya tutorial menggambar konstruksi jembatan dapat diakses dengan referensi YouTube dengan 4 sumber sebagai berikut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, setelah menyimak materi dari video pembelajaran tadi, apa ada yang bisa memaparkan ulang? Apa sih gambar detail pada jembatan? Ya, silakan Anton. Betul sekali, benar. Gambar detail jembatan adalah gambar rencana yang dibuat untuk menunjukkan secara terperinci dari suatu konstruksi jembatan. Jadi sebelum memulai gambar detail, kalian ini harus memulai gambar dari denah perencanaan, tampak, dan potongan. Seperti itu. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini Bapak sudah membuat beberapa kelompok. Yaitu kelompok 1 ada Anton, Tri, dan Agung. Kelompok 2 ada Rahmat, Yogi, dan Pras. Dan kelompok 3 ada Aisyah, Setio, dan Rizky. Baik, kalian bisa duduk secara berkelompok ya. Bapak akan memberikan lembar kerja. Oke, karena semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja, Bapak akan menjelaskan mengenai tugas proyek. Jadi di tugas proyek ini, kalian akan menggambar detail jembatan beserta gambar perencanaannya seperti denah, perencanaan, tampak, dan potongan bangunan. Seperti itu. Nah, jadi untuk tugas proyek ini, kalian bisa menggunakan software AutoCAD. Untuk keterangan lebih detailnya, kalian bisa memahami lembar kerja yang Bapak berikan. Sekarang, kalian bisa diskusikan secara berkelompok ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Bapak ya. Bapak beri kalian waktu untuk berdiskusi selama 45 menit. Baik, dimulai. Oke, waktu diskusi kalian sudah habis nih. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, kalian bisa menggunakan referensi e-modul, YouTube, ataupun media internet. Dan Bapak pun sudah memberikan link YouTube di slide materi yang terakhir. Oke, apakah ada yang pertanyaan? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, Bapak lanjut. Jadi, Bapak akan memberikan waktu untuk tugas proyek ini selama 4 minggu ya anak-anak, yaitu deadline-nya pada tanggal 28 Juni. Oh iya, Bapak juga minta dalam satu kelompok ini harus melakukan asistensi seenggaknya selama 1 kali. Jadi, semangat ya semuanya. Oke. Halo anak-anak, bagaimana untuk progres proyek kalian? Oke, Bapak akan melihat progres kalian semua ya. Jadi kalian bisa duduk secara berkelompok kembali. Oke, sekarang semua kelompok bisa maju satu persatu untuk mengikuti presentasi. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 memaparkan. Baik, bagus. Oke, karena semua kelompok sudah presentasi dan sekarang Bapak akan melakukan review hasil proyek kalian secara keseluruhan. Jadi, tugas proyek kalian itu sangat keren dan unik. Hasil rancangan konstruksi jembatan yang kalian bikin pun bagus. Kalian semua keren. Oke, selanjutnya, setelah mengerjakan tugas ini, Bapak meminta kalian untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kalian selama mengerjakan tugas ini. Baik, terima kasih semuanya. Memang dengan tugas proyek ini, kalian bisa mendapat pengalaman baru, lalu dapat mengembangkan ide-ide kreatif kalian dan memecahkan masalah yang terjadi pada pekerjaan proyek. Oke, terakhir Bapak minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan pada materi ini. Silakan siapa yang bersedia, ayo. Wah, nggak ada yang maju nih. Ya, boleh. Rizky. Ya. Baik, terima kasih Rizky. Baik, berarti semua sudah paham ya tentang materi ini.
Oke, sekian materi hari ini anak-anak. Terima kasih atas antusias kalian. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jazakallahu khairan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.